Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Rais Marhalah Ibtidaiyah Ustadz Rahmat Rahardi, dan yang kami hormati segenap asatizah Ibtidaiyah, dan yang kami hormati segenap asatizah pengabdian Ibtidaiyah serta murid-murid dari kelas 1 Ibtidaiyah sampai kelas 6 Ibtidaiyah. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam satu majelis dengan keadaan sehat walafiat dalam rangka pembagian hadiah dan pelepasan siswa kelas 6 Ibtidaiyah. Salawat serta salam marilah kita senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau salah satu nabi pemimpin umat yang akan sanggup memberi syafaat kepada umatnya yang taat. Semoga kelak kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku MC pada pagi hari ini akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan. Kedua penampilan hafalan juara 1 hafalan surat dari senior. Ketiga penampilan hafalan surat dari junior. Keempat sambutan dari Ustadz Pengabdian. Kelima pembagian hadiah. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua penampilan azan. Kemudian sambutan dari salah satu murid dari kelas 6. Kemudian penutup. Baiklah, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan yang akan disampaikan oleh Rais Marhalah Ibtidaiyah IPK Ustadz Rahmat Rahardi hafizahullah ta'ala. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Baik. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini hari yang cerah, hari yang bahagia, hari yang menyenangkan untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa berkumpul untuk sama-sama belajar. Tentunya belajar ilmu agama Islam. Ya, belajar ilmu agama Islam itu hukumnya apa? Wajib. Kita belajar itu supaya apa? Supaya pinter. Antum pinter enggak? Pinter enggak? Kita belajar ilmu agama itu supaya menjadi anak yang soleh. Menjadi anak yang soleh. Banyak orang yang pinter tapi tidak soleh. Banyak orang yang pinter tapi tidak soleh. Ya,
Siapa yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan anak yang soleh? Tak kasih hadiah. Ayo. Tunjuk tangan. Ada yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan anak yang soleh? Afnan. Anak yang pinter belajar ilmu agama. Belum pas jawabannya. Berbakti kepada orang tua itu ciri-cirinya. Ciri-ciri anak yang soleh apa? Berbakti kepada orang tua, taat beribadah kepada Allah, mendekati. Ada lagi? Ubay. Menjaga lisan. Anak yang soleh itu menjaga lisan. Lisannya tidak apa? Tidak ngomong yang kotor. Lisannya menjaga mulut. Mulutnya apa? Tidak gigit temennya gitu. Enggak. Ada lagi yang punya jawaban? Masya Allah jawabannya banyak sekali tadi. Ada yang menjaga lisan, ada yang berbakti kepada orang tua, ada yang pintar belajar ilmu agama. Abbas. Bertakwa kepada Allah. Lumayan ya. Itu sudah betul jawabannya. Ustaz nggak bilang salah jawaban kamu, nggak, itu sudah betul. Tetapi kurang pas. Sekali lagi, kurang pas ya. Coba cari jawaban yang pas. Sudah yang lainnya. Kazuo. Akhlak yang baik. Masya Allah, anak yang soleh itu punya akhlak yang baik. Contoh akhlak yang baik itu apa? Sopan santun. Fikri po Fakri? Ayo Fahri. Selalu mengerjakan sholat, itu anak yang soleh. Ada lagi? Angkat kakinya. Kakinya, tangannya ya. Ada lagi? Sudah? Pas? Loh, malah ngangkat kaki beneran itu. Ayo Unais, aina Unais. Taat kepada orang tua. Kalau orang tuanya, kamu tidak usah sholat, harus taat. Taat nggak? Orang tuanya ngomong, kamu nyuri di supermarket, taat nggak? Betul, maksudnya Unais taat dalam kebaikan. Ada lagi? Wah, Masya Allah. Dafa. Taat kepada Allah. Iya, ya, lumayan. Ada lagi? Jawabannya benar, semuanya saling melengkapi. Anak yang soleh itu adalah orang yang taat kepada Allah. Tadi sudah ada yang benar jawabannya, tapi sengaja Ustadz puter-puter nyari jawaban yang lain, barangkali punya jawaban. Orang kalau sudah taat kepada Allah dan taat kepada Nabi Muhammad, maka dia akan berbakti kepada orang tua, dia akan sholat berjamaah di masjid, dia akan bicara yang baik, dia akan berakhlak yang baik, dia akan mencuri. Iya? Enggak? Oh enggak. Ya. Itu kalau dia taat kepada Allah dan taat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah otomatis. Orang kalau dengan Allah baik, maka insya Allah dengan orang lain, terutama kepada orang tuanya, dia akan baik. Antum kenal Ismail? Kenal? Kelas berapa? Nabi Ismail kok kelas 4 loh. Nabi Ismail, Masya Allah. Nabi Ismail itu bapaknya namanya siapa? Nabi Ibrahim. Antum tahu ujiannya Nabi Ismail apa? Disembelih. Nabi Ismail disembelih ujiannya. Iya. Bukan hanya itu. Dari kecil, perhatikan, Nabi Ismail yang masih bayi. Antum tahu bayi? Tahu bayi nggak? Bayi itu yang begitu. Itu namanya bayi. Kalau itu bayi. Mobil mosok gendong mobil kan nggak mungkin. Sejak bayi, Masya Allah, Nabi Ibrahim itu lama nggak punya keturunan.
begitu lama tidak punya keturunan, Allah memberikan keturunan anaknya Nabi Ismail masih kecil. Ternyata apa? Diperintahkan untuk meletakkan di kota Mekah. Padahal waktu itu Mekah itu belum ada apa-apa. Tidak ada terminal, tidak ada stasiun, hotel, nggak ada. Masih padang pasir, nggak ada pohon beringin, pohon bambu kayak gini, apalagi pohon talok, nggak ada. Ya, terus apa? Ditinggal begitu saja oleh Nabi Ibrahim. Dipanggil, ya, wahai suamiku Abi, kenapa saya ditinggal di sini? Diem aja. Padahal dalam hatinya Nabi Ibrahim, wah, saya tidak tega sekali. Tapi ini adalah perintah Allah. Saya harus sabar, terus berjalan. Ya kan? Terus berjalan. Hati-hati. Pleset. Nggak mungkin. Berjalan padahal apa? Ibunya dan Ismail itu memanggil-manggil, kenapa kau tinggalkan kami? Ya, tentunya gimana coba? Tidak ada orang, tidak ada yang jualan bakso mie ayam di situ, nggak ada Indomaret, Alfamart, apalagi Bukhari Mart, nggak ada. Padang pasir semuanya, nggak ada air, coba bayangkan. Nggak ada apa? Air. Kalau di sini enak, itu ada air keran. Ini enggak, jalan terus dipanggil. Tapi saking paham, terus kemudian ya ibunya Ismail namanya siapa? Maryam. Maryam tuh anak ustadz. Yang nomor 4 namanya Maryam, ya Hajar. Bilang, akhirnya paham, gimana? Sedih pokoknya menahan, saya harus meninggalkan istri saya dan anak saya di padang pasir yang tidak ada siapapun di situ, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Terus berjalan. Abi nggak mau nengok, padahal sebenarnya pengen sekali nengok, tapi nggak tega. Akhirnya ibunya Ismail bilang, apakah ini yang Allah perintahkan kepadamu wahai Ibrahim? Lalu Nabi Ibrahim, ya, ini adalah perintah Allah. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Pergi sudah lama, kan nggak ada makanan. Ibu-ibu Umi itu ya sudah pagi kerja, ya masak, nyuci baju, merapikan rumah, ngepel, nyiapkan sarapan antum semuanya ini. Ya, capek di rumah. Kalau antum di rumah masih ngeyel, bandel sama uminya tuh kasihan nggak uminya? Kasihan, sudah capek, tenaganya harus mikirkan, aduh bagaimana anak saya ini sukanya di rumah rame, berantakin rumah, nggak mau ngomong adiknya, ganggu kakaknya, ngusilin kakaknya, pusing dia. Masih kecil, capek, nangis. Nah, umi itu kalau dia nggak makan roti, nggak makan nasi, nggak makan sayur, lemes. Otomatis dedeknya itu nggak bisa minum ASI. Mulailah apa? Haus dia. Cari air, lari ke sana, ke sofa, ke marwah. Sana nggak ada. Tapi tiba-tiba apa? Allah ya memberikan rezeki berupa mata air yang keluar dari bumi. Nah, ceritanya sampai situ. Berarti apa ujiannya? Dari kecil Nabi Ismail itu sudah ditinggal sama ayahnya di padang pasir. Coba antum jangankan di padang pasir, ditinggal di jalan gitu aja nangis. Abi, takut, ada kucing. Sama kucing aja takut. Ya. Lah ini Nabi Ismail sama uminya di padang pasir, nggak ada siapapun. Coba 2 orang til, nggak ada, takut. Begitu sudah dewasa, lama nggak ketemu, datang ketemu, saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Apa kata Nabi Ismail? Nggak mau, aku takut mosok disembelih. Aku nggak mau. Coba, apa Nabi Ismail bilang begitu? Enggak. Nabi Ismail bilang, ya, apa? Kalau itu perintah Allah, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Akhirnya Nabi Ismail bersedia. Ini anak yang soleh, taat kepada orang tuanya. Karena orang tuanya itu diperintahkan oleh Allah, berarti anak yang soleh itu orang yang taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad. Setelah dia taat melakukan, memenuhi hak-hak Allah, maka dia akan memenuhi hak-hak kepada sesama, kepada orang lain, terutama kepada
orang tua, kepada ustadz-ustadz yang di sini, kepada teman-temannya, kepada tetangga, orang yang lebih tua. Itulah agama Islam. Jadi kita berdoa semoga antum-antum di sini nanti menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Ada yang solihah nggak di sini? Nggak ada. Yang solihah sebelah sana di Masjid IBT Putri. Sekarang lagi ngadakan juga haflah. Jadi ini anak-anakku sekalian, ujiannya Nabi Ibrahim itu diuji dengan diperintahkan untuk menyembelih anaknya, takut kehilangan anaknya. Tapi kalau ujian sekarang, ujiannya apa? Takut kehilangan harta sehingga nggak mau berkorban, nggak mau membeli embek, nggak mau membeli sapi, nggak mau membeli onta. Di sini ada onta nggak? Nggak ada. Sebentar lagi kita korban. Jadi ini anak-anakku sekalian, acara ini ya, haflah akhirus sanah ibtidaiyah program khusus Pondok Pesantren Imam Bukhari, kita buka dengan membaca bismillah. Ini dari Ustadz. Semoga kita semuanya selalu diberi perlindungan oleh Allah dan dimudahkan dalam segala urusan. Jangan lupa ciri-ciri anak yang soleh itu adalah selalu mendoakan kedua orang tua. Siapa yang hafal doa untuk kedua orang tua? Coba dibaca Wahid Isnain Salasah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustadz Rahmat Rahardi atas apa yang disampaikan oleh beliau. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya. Kemudian dilanjutkan dengan acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh santri kita dari kelas 5 Ibtidaiyah kepada Ananda Aufa Auf. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila. Inna ladaina anqalau wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa adzaban alima. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Fakaifa tattakuna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. As-sama'u munfatirum bih kana wa'duhu maf'ula. Inna hadhihi tadhkirah
فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ananda Auf yang telah membacakan ayat suci Al-Quran tadi. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dari santri kita junior dari kelas 1 Ibtidaiyah kepada Ananda Uzair Asfa. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam ya'tai lanasfam bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khatiyah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tudi'u wasjud waqtarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Maha benar Allah segala firman-Nya. Kemudian semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang telah disampaikan ananda-ananda kita tadi menambah ketaatan dan ketakwaan kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian acara selanjutnya kata sambutan dari Ustadz Pengabdian kepada Ustadz Restu Aidil Fitri. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Pertama-tama ana mewakili pengabdian IPK tahun ajaran 2021-2022 mengucapkan jazakumullahu khairan katsira wa barakallahu fikum.
atas segala upaya asatidzah senior, atas segala usaha asatidzah dan segala kesabaran asatidzah dalam membimbing kami, merawat kami, menjaga kami, dan juga menasihati kami. Dan semoga segala usaha dan upaya asatidzah dibalas dengan sebaik-baik balasan. Dan kedua, kami juga berterima kasih kepada Pondok Imam Bukhari karena telah memberikan kami sebuah pengalaman dan kesempatan yang luar biasa, yaitu mengajar di IPK untuk tahun ini, yang semoga dengan pengalaman-pengalaman ini kami bisa menjadi pribadi yang baik lagi untuk kedepannya. Dan yang kedua, tentu saja kami minta maaf kepada para asatidzah atas segala kesalahan, atas segala kekurangan kami dalam menjalankan kewajiban maupun amanah selama masa pengabdian kami. Dan yang ketiga, kami secara tulus meminta doa para asatidzah agar kami diberikan keistiqomahan dan kemudahan dalam menjalani atau menuntut ilmu agama di masa akan datang. Dan juga pesan-pesan kami dari pengabdian untuk para santri santri IPK, terutama kelas 6 Ibtidaiyah, jangan bosan-bosan belajar, jangan bosan-bosan murojaah, jangan bosan-bosan menghafal, karena ilmu agama itu akan mengangkat derajat kalian di kemudian hari. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustadz Muhammad Restu Aidil Fitri atas apa yang telah disampaikannya kepada kita. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Kemudian kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu acara pembagian hadiah kelas meeting Ibtidaiyah tahun ajaran 2021-2022 yang dipimpin oleh Ustadz Tasman Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz Tasman, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd. Adik-adikku sekalian, program IPK yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, nanti kalau masih rame, masih ribut terus, kita akan tunda acara pembagian hadiah ini. Sekali lagi, kalau masih rame, masih ribut, kita tunda acara pembagian hadiahnya. Kita butuh ketenangan, butuh keseriusan, sehingga nanti di antara antum bisa mengambil hikmah dengan pembacaan hadiah atau santri-santri yang berprestasi di lomba kelas meeting ini, nanti bisa diambil hikmahnya. Apa di antara hikmahnya? Di tahun yang akan datang itu bisa lebih semangat lagi, bisa lebih serius lagi, sehingga bisa mendapatkan hadiah lebih banyak lagi. Baik, sebelum kita mulai, kita ingin dengarkan yel-yel tiap regu yang kemarin sudah disampaikan. Sekarang kita mau dengarkan yel dari regu 1 atau regu A. Wahid, Isnan, Thalatha. Regu 1 mana? Ya. Ulang lagi. Wahid, Isnan, Thalatha. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah regu 2. Kita ingin dengarkan yel dari regu 2. Mana regu 2? Yang semangat ya. Ya, Wahid, Isnan, Thalatha. Iya, Masya Allah. Kemudian yang ketiga, regu 3, Wahid, Isnan, Thalatha.
Masya Allah. Kemudian yang terakhir regu 4. Wahid, isnan, thalatha. Masya Allah, semuanya semangat ya, semuanya gembira. Ingin apa? Ingin mendengarkan santri-santri yang berprestasi ya. Baik, yang pertama kita langsung bacakan. Yang pertama adalah perlombaan ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah lomba cerdas tangkas. Kita ambil 4 juara. Juara 1, juara 2, juara 3, dan juara harapan. Kemudian nanti ada lomba ranking 1 yang kita ambil juara 1, juara 2, juara 3. Kemudian yang berikutnya adalah lomba hafalan junior yang kita ambil juara 1, juara 2, juara 3, dan juara 4. Kemudian itu selanjutnya adalah hafalan senior. Kita ambil juara 1, juara 2, juara 3, dan juara 4. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya, yaitu lomba azan junior yang kita ambil juara 1, juara 2, juara 3, juara 4. Kemudian lomba azan senior yang kita ambil juara 1, juara 2, juara 3, dan juara 4. Kemudian kategori yang terakhir adalah lomba hafalan hifdzul hadis yang kita ambil yang junior, kita ambil juara 1, juara 2, juara 3, dan juara 4. Kemudian yang terakhir adalah lomba hifdzul hadis yang senior. Kita ambil juara 1, juara 2, juara 3, dan juara 4. Baik, adik-adik sekalian, kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kita akan panggil yang pertama kategori jenis perlombaan cerdas tangkas. Nanti yang mewakili untuk bisa tampil atau naik ke atas panggung untuk menerima hadiah. Pertama, lomba cerdas cermat tingkat IPK tahun pelajaran 2021-2022. Juara harapan 1 diraih oleh kelompok Khalid bin Walid. Untuk yang mewakili bisa tampil ke depan. Juara harapan 1, juara 4 ya. Juara 4 maju ke depan. Ya, maju dulu di sini. Kemudian yang berikutnya adalah juara 3. Juara 3 diraih oleh kelompok Umar bin Khattab. Untuk yang mewakili silakan maju ke depan. Kemudian juara 2 diraih oleh kelompok Ali bin Abi Thalib dengan nilai 1250. Silakan maju ke depan yang mewakili. Kemudian juara pertama lomba cerdas tangkas yaitu diraih oleh kelompok Utsman bin Affan dengan nilai 1350. Juara 1. Kemudian kami minta Rois IPK untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba. Oleh karena itu Ustadz Rahmat kita minta untuk menyerahkan hadiah kategori lomba cerdas tangkas. Ya, ini juara 1, juara 4, kemudian juara 3, kemudian juara 3 dan juara 4 harapan. Ya, kami ucapkan syukran jazakallah khairan kepada Ustadz Rahmat yang telah menyerahkan hadiah ke para pemenang lomba. Ya, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Kemudian yang kedua, jenis lomba ranking 1. Lomba ranking 1. Yang kemarin permainannya seru apa tidak kemarin? Seru ya, permainannya seru sekali. Juara 1 lomba ranking 1
tingkat IPK diraih, maju langsung, oleh Ananda Hasan dari kelas 6. Kemudian juara kedua lomba ranking 1 diraih oleh Ananda Uwais bin Rofiki. Maju ke depan ya. Kemudian juara ketiga lomba ranking 1 diraih oleh Ananda Ilyas kelas 6. Ya, Ilyas kelas 6. Ya, maju. Juara 1, juara 2, juara 3. Kemudian kita minta Ustadz Usamah untuk menyerahkan hadiah ke pemenang lomba. Hadiahnya lumayan berat ya. Lumayan berat, lumayan besar. Ya, nanti tinggal dibuka, isinya sama-sama. Satu kelompok ya. Dibuka untuk bersama-sama. Ya, terus juara 2 Uwais, juara 3 Ilyas. Ya, kami ucapkan syukran jazakallahu khairan kepada Ustadz Usamah yang telah menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba. Ya, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Kemudian untuk selanjutnya adalah kategori lomba hafalan junior. Tadi ada ralat ya, yang kita awal sudah sampaikan sampai juara 4, tapi ternyata ada yang dirubah, hanya sampai juara 3 saja. Sampai juara 3 ya. Sekarang juara 1 untuk kelompok junior lomba hafalan diraih oleh Ananda Uzair. Maju ke depan, Uzair, juara 1 ya, maju Mas Uzair. Juara kedua diraih oleh Ananda Abdul Mujib. Ya. Juara ketiga diraih oleh Ananda Salman. Ya, maju ke depan. Kemudian kita minta Ustadz Ruslan untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba. Juara 1 Uzair, juara 2 Abdul Mujib, juara 3 Salman. Ya, yang kita minta untuk menyerahkan hadiah Ustadz Ruslan, koordinator hafalan Al-Quran di program IPK. Ya, hadiahnya Masya Allah besar kan? Hadiahnya besar, berat, awas, ya, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan bawanya, besar. Iya. Salam dulu, ya. Syukran jazakallahu khairan kepada Ustadz Ruslan yang telah menyerahkan hadiah. Ya, silakan kembali ke kelompoknya. Kemudian yang selanjutnya adalah hafalan Al-Quran senior. Juara pertama diraih oleh siapa coba? Ananda Aufa. Ya, langsung maju ke depan. Juara 2 diraih oleh Ananda Zahir. Ya, silakan maju. Kemudian juara ketiga diraih oleh Ananda siapa? Oleh Ananda Usamah. Ya, silakan maju ke depan. Kemudian kita minta Ustadz Mas Hadi untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba. Juara 1 Aufa, juara 2 Zahir, juara 3 Usamah. Ini adalah pemenang lomba hafalan Al-Quran tingkat senior. Juara 1, ya ini hadiahnya, awas berat ya. Ya, awas. Kemudian juara 2, ya ini Mas Zahir, awas berat, diangkat ya. Kemudian Usamah juara 3, ya. Awas berat. Ya, kita ucapkan syukuran jazakallahu khairan kepada Ustadz Mas Hadi. Kemudian silakan kembali ke kelompoknya. Kemudian yang berikutnya adalah lomba azan tingkat junior. Juara 3, nah kita sebutkan juara 3 dulu ya. Untuk lomba azan junior, juara 3 siapa coba? Juara 3 diraih oleh Ananda Yazid. Ya, silakan maju Yazid. Juara 3. Pecinya Mas, pecinya. Ah, pecinya Yazid. Kemudian yang berikutnya adalah juara 2 lomba azan junior diraih oleh Ananda siapa coba? Ah, siapa yang tahu? Ananda Ubay. Ya, Mas. Kemudian juara pertama lomba azan tingkat junior
diraih oleh teman kita yang rumahnya jauh seberang sana. Siapa? Luar Jawa, Ananda Sultan. Ya, silakan maju depan. Ananda Sultan juara 1 lomba azan tingkat junior. Kemudian kami minta Ustadz Zainuddin untuk menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba. Juara 1 Sultan, juara kedua Yazid, juara 2 Ubay, juara 3 Yazid. Ya, kami minta Ustadz Zainuddin untuk menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba. Juara 1 Sultan, awas ya, diangkat, diterima hadiahnya, salaman, awas berat ya. Mas Ubay juara 2, diterima hadiahnya, awas berat. Kemudian Yazid diterima, ya, ya diangkat ya, diangkat mau dipoto, diangkat, ditunjukkan ke Ustadz Amin, ya, ya diangkat, ya sudah, ya. Syukran jazakallahu khairan kepada Ustadz Zainuddin yang telah menyerahkan hadiah. Kemudian untuk selanjutnya adalah lomba azan tingkat senior. Juara 3 diraih oleh Ananda, juara 3 dulu ya. Juara 3 diraih oleh Ananda, siapa coba? Zaki. Iya, Zaki, silakan maju. Kemudian yang berikutnya juara 2, yang suaranya merdu kemarin, pelan tapi merdu, orangnya serius. Ya, siapa coba? Ananda Lukman. Ya, masalah Lukman. Kemudian selanjutnya juara 1 diraih oleh Ananda Rosid. Nah, maju ke depan Mas Rosid. Nah, kemudian kami minta Ustadz Chandra untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba azan tingkat senior. Ustadz Chandra. Ya, kami minta Ustadz Chandra untuk menyerahkan hadiah ke pemenang lomba azan tingkat senior. Juara 1 diraih oleh Mas Rosid ya, asal Ngangkruk. Kemudian juara kedua Mas Lukman, Ananda Lukman dari mana? Dari Kalijambe, ya, Sragen. Kemudian yang berikutnya adalah juara 3 Mas Zaki, Ananda Zaki dari Embung, ya, Giri Roto. Juara 3 lomba azan tingkat senior. Mudah-mudahan nanti di rumah bisa mempraktekannya, ya Mas ya. Mas Rosid, Mas Lukman, Mas Zaki nanti kalau di rumah bisa dipraktekan. Ya, kami minta Ustadz Chandra untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba. Kemudian perhatikan untuk para peserta, jangan perhatikan, gak boleh ribut, ya langsung naik. Juara 1 Mas Rosid, Ananda Rosid. Kemudian juara 2 Mas Lukman. Ya, dipegang, awas berat Mas ya. Terus Mas Lukman dipegang, awas berat. Kemudian Mas Zaki, awas berat ya, dipegang. Kemudian tunjukkan kayak seperti tadi, mau dipoto ya, dipoto. Duh, kayak seperti Mas Rosid. Ah, kebalik tulisannya kebalik. Nah, ya, mau dipoto. Ya, juara 1 sekali lagi, lomba azan tingkat senior diraih oleh Mas Rosid. Juara 2 Mas Lukman, Ananda Lukman, dan juara 3 Ananda Zaki. Ya, kami persilakan untuk kembali ke kelompoknya. Kemudian kami ucapkan syukuran jazakallahu khairan kepada Ustadz Chandra yang telah memberikan hadiah kepada para pemenang lomba azan tingkat senior. Kemudian untuk selanjutnya yaitu jenis lomba hifdzul hadis untuk tingkat junior. Nah, juara 1, nah ini juara 1, juara 3 dulu. Juara 3 diraih oleh Ananda Uwes A. Ya, juara 3 diraih oleh Ananda Uwes A. Kemudian juara 2. Nah, pesertanya kecil mungil. Nah, itu. Tapi apa? Wah, sudah pokoknya dari sana sini aktif ya. Siapa coba? Juara 2 diraih oleh Ananda Sofwan. Nah, ini ya. Juara 2 Ananda Sofwan. Ya, masyaallah ya. Ini dari Makassar, dari luar Jawa. Kemudian yang berikutnya juara 1. Juara 1 diraih oleh Ananda, siapa coba? Ananda juara 1 Hifdzul Hadis Junior. Juara 1 diraih oleh Ananda
Yang namanya agak susah. Coba. Yang namanya sulit. Kazuo. Ya, Kazuo. Silakan maju ke depan. Kazuo. Ya. Ya, Kazuo juara 1. Ya. Juara 1, juara 2 Ananda Sofwan, juara 3 WSA. Untuk yang menyerahkan hadiah kami minta Ustadz Abdurrahim. Untuk menyerahkan hadiah Ustadz Abdurrahim, kita minta untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang peserta lomba Hifdzul Hadis Junior. Ustadz Abdurrahim. Ya, juara 1 Kazuo, juara kedua ada di situ Mas Sofwan, Ananda Sofwan dari Makassar ya. Kemudian juara 3 Wes Afan, Ibnu Afan ya dari Riau, dari Sumatera. Kita minta Ustaz Abdurrahim untuk menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba kategori Hifdzul Hadis tingkat junior. Juara 1 Kazuo. Ya. Awas tangannya. Ya, diterima, berat awasnya. Mas Sofwan juara 2. Ya, salaman, diterima hadiahnya, awas berat. Kemudian yang berikutnya adalah juara 3 Wes A. Ya, terima hadiahnya, awas. Ya, tunjukkan mau dipoto. Ya, mau dipoto. Mau dipoto. Ini tangan 2. Ya, tangan 2. Yang wajahnya, ya, salamin, silakan didokumentasikan. Ya, sudah. Ya, silakan kembali ke kelompoknya. Syukran jazakallahu khairan kepada Ustaz Abdurrahim yang telah menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba Hifdzul Hadis Junior. Yang terakhir sekarang masih ada satu kategori lomba lagi, yaitu Hifdzul Hadis untuk tingkat senior. Tingkat senior ini yang menegangkan ya. Yang paling terakhir pengumuman untuk lomba Hifdzul Hadis tingkat senior. Juara ketiga diraih oleh Ananda yang rumahnya jauh di Provinsi Jawa Timur, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Siapakah dia? Ananda Adnan. Silakan maju ke depan. Juara 3 Adnan ya. Dari Provinsi Jawa Timur, dari Surabaya ya. Kemudian yang berikutnya adalah juara 2. Juara 2 diraih oleh Ananda Nu'man. Ya, juara 2 diraih oleh Ananda Nu'man dari Boyolali ya, dari Boyolali. Kemudian ini ya. Yang terakhir, juara pertama. Ya, juara pertama menegangkan. Siapa? Ya, siapa coba? Juaranya adalah rumahnya jauh dari Sumatera, aslinya sana. Siapa coba? Iya, kita panggil juara 1 Ananda Unes. Assalamualaikum. Ya, silakan maju ke depan. Kemudian kami minta kepada Ustadz Ahmad Tamis untuk menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba hadis tingkat senior. Kami minta Ustadz Ahmad Tamis untuk menyerahkan hadiah. Ya, juara 1 diraih oleh Mas Unes, juara 2 Ananda Nu'man, juara 3 Ananda Adnan. Ya, awas Mas, ini hadiahnya sangat besar sekali, dipegang, berat, salaman, iya. Kemudian juara kedua, ya. Kemudian juara kedua diraih oleh Mas Nu'man, Ananda Nu'man dari Boyolali, ya. Kemudian juara 3 Mas Adnan, Surabaya, juara 3, ya. Ya. Di saudara ini kayak tadi, ya. Mau dipoto mukanya ya, lihat ke depan ke kamera ya. Kami ucapkan syukuran jazakallahu khairan kepada Ustadz Tamis yang telah menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba. Ya, silakan kembali ke kelompoknya ya. Anak-anakku sekalian, anak-anak IPK yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah selesai sudah ya pembacaan dan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba. Dari lomba kategori pertama cerdas tangkas, kemudian juara 1, lomba ranking 1, kemudian lomba hafalan tingkat junior senior, kemudian hafalan hadis junior senior, kemudian adzan junior dan senior. Kemudian sekian kami ucapkan jazakumullah khairan atas perhatian dari para peserta semuanya.
Kemudian untuk selanjutnya kami kembalikan ke pembawa acara. Coba semuanya duduk, Ini masih mau dapat hadiah lagi enggak? Itu masih ada berapa itu? 100 kurang 95 kresek loh, masih yang dibagi loh. Duduk yang anteng Ustadz bagikan. Juara yang paling anteng, kategori paling anteng, paling rapi, paling ganteng, pakai peci semuanya. Ya, kategori pembagian hadiah yang paling rapi, paling anteng, yang giginya putih-putih. Ya, yang giginya kuning nggak dapat nanti. Ini belum anteng. Masih ada hadiah tambah. Nanti yang Ustadz sebutkan paling anteng namanya, langsung paling anteng namanya. Paling anteng kelompoknya dapat hadiah ini, kemudian Ustadz tunjukkan kelasnya, antum dibagi secara adil dan merata. Nah, kecuali mungkin yang tampil ke depan dikasih double. Ya, nih masih ada tuh 2, 3, 4. Ya. Nih, paling anteng, paling rapi, ya. Nanti dibagi ya. Ini kan tadi sudah dapat yang maju, nanti dihitung dibagi yang rata. Dan yang tampil kalau bisa dikasih lebih. Kalau lainnya cuma dapat 2, yang tampil ke depan kasih 3. Ya. Sudah siap? Ya. Silakan yel-yelnya dulu dimulai dari sini. Wahid Isnan Salasa. Ketika takbir tangannya diangkat sambil melotot nggak? Allahu Akbar. Nah, gitu. Coba yang sini Wahid Isnan Salasa. Masya Allah masih semangat, soalnya mau dapat snack makanya semangat. Ayo sebelah sini Wahid Isnan Salasa. Semangat, Allahu Akbar. Semangat. Enggak semangat namanya. Ya sebelah sini Wahid Isnan Salasa. Ya, oke. Ya. Baik, yang paling anteng. Nanti dibagi yang rapi, nanti kita kumpul lagi jam 10. Ya, jam 10 kita kumpul lagi di sini. Antum bagi yang rapi, nanti Ustaz tunjukkan tempatnya di mana ya. Ini kelompok Ali bin Abi Thalib. Ya. Yang paling anteng Ustaz kasih yang rapi. Kelompok Khalid bin Walid, Mas Sureh maju di bawah. Ini satu ya. Ya, udah. Silakan ke musola. Kelompok Khalid bin Walid ke musola, dibagi hadiahnya, jangan rebutan, jangan berantem, ya, dibagi yang rapi. Ya. Ya. Berikutnya Ustaz cari yang paling rapi. Ini ya pakai kolan semua, ada yang nggak pakai kolan sua satu. Ya, Basri. Yang sebelah sini Ustaz cari. Wah banyak yang pakai kolan sua. Terakhir nanti. Coba yang sini. Masya Allah rapi pakai kolan semuanya. Coba senyum giginya dari. Oh putih semuanya. Alhamdulillah giginya putih. Baik, Ali bin Abi Thalib. Kelompoknya pakai peci semuanya, giginya putih semuanya. Coba tak hitung 1 sampai 3 senyum dulu. Wahid Isnan Salasa. Loh, enggak senyum, enggak jadi milih yang lain loh. Wahid Isnan Salasa. Senyum. Iya, Masya Allah giginya kuning. Wangi enggak? Oh, wangi. Ya, tafadhol. Ke kelas 3. Apa ketuanya mana? Nah, ke kelas 3. Ini kelompok Ali bin Abi Thalib. Ini tambah satu lagi. Ya, silakan dibagi yang adil, ya, yang bagus. Jangan rebutan, jangan berantem. Ketuanya bertanggung jawab. Ya, ketuanya. Sampahnya juga jangan dibuang sembarangan. Ya, tinggal 2 kelompok.
Kita cari yang pakai kolan suanya paling banyak. Wah, ini pakai kolan sua semuanya. Kecuali satu, berarti 99%. Ini berapa persen ini? 90%. Kelompok apa ini? Utsman bin Affan, Masya Allah ya. Rapi semuanya. Wah, ada yang gendut satu, Masya Allah ya. Senyum, nanti paling banyak dapatnya itu ya. Baik, silakan maju kelompok. Siapa ketuanya? Aina Rois. Nah, nih. Ini ke kelas 4 ya. Ingat, dibagi yang adil, merata, jangan rebutan. Nah, ini nggak pakai peci kenapa? Kelupaan, lupa kok setiap hari. Kamu, Kutaibah, Aina kolan suah. Aina kolan suah ya Fuad. Zafron. Sahal Aina kolan suah. 5 adalah talbas kolan suah. Baik, ketuanya Aina Rois. Raisul Majmu'ah. Raisul Fariq. Tafadhol.